Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pemaparan tentang PMK 666 tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa PMK 66 tahun 2022 ini merupakan bagian dari 14 PMK sebagaimana aturan turunan dari Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP yang diterbitkan pada akhir Maret dan berlaku mulai April 2022. Nah, PMK 66 tahun 2022 ini merupakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari penerapan PMK 66 tahun 2022 ini? Yaitu karena adanya penyesuaian tarif sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP, yaitu 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, yang menjadi pokok pengaturan dalam PMK 66 ini yaitu yang pertama, yang menjadi objek adalah pupuk bersubsidi. Ya, pupuk bersubsidi itu merupakan bagian harga yang disubsidi dan PPN-nya dibayar oleh pemerintah. Bagaimana atas pupuk yang tidak bersubsidi, maka PPN-nya dibayar oleh pembeli. Lalu atas penyerahan oleh produsen. Bagaimana DPP-nya? Atas PPN yang dibayar oleh pemerintah tadi, berlakulah tarif 100 per 100 ditambah T. T itu merupakan tarif yang berlaku, ya, sebagaimana kita lihat dalam slide sebelumnya, bahwa 1 April 2022 tarifnya adalah 11% dan berlaku 1 Januari 2025 tarifnya adalah 12%. Maka T itu 11% dan 12. Nah, dikali dengan pembayaran subsidi. Bagaimana atas bagian harga yang tidak disubsidi dan penyerahan oleh produsen, maka tarifnya adalah 100 per 100 ditambah T. Ya, T itu adalah tarif dikali dengan harga eceran tertinggi. Ya. Nah, tarifnya adalah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang PPN yang terakhir diubah oleh Undang-Undang HPP. Dan kapan saat pembuatan faktur pajaknya? Nah, untuk pupuk bersubsidi yang bagian harganya disubsidi dan dibayar oleh pemerintah, maka saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA, ya, pada saat itulah faktur pajaknya dibuat. Lalu atas bagian harga yang tidak disubsidi tadi, maka saat penyerahan pupuk bersubsidi itu maka saat pembuatan faktur pajak itu dimulai saat penyerahan pupuk bersubsidi atau saat pembayaran, mana yang lebih mendahului, apakah penyerahannya atau pembayarannya. Hal ini juga berkaitan dengan saat berutangnya PPN. Lalu hal lainnya yang diatur yaitu mekanisme pemungutan itu sekali oleh produsen dan pajak masukan bagi produsen tidak dapat dikreditkan. Ya, kenapa tidak dapat dikreditkan? Karena PMK 66 ini merupakan bagian dari ketentuan atas karena PPN-nya dibayar oleh pemerintah, ya, dan pajak masukan bagi distributor atau pengecer tidak dapat dikreditkan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan apa yang menjadi definisi dari pupuk bersubsidi? Nah, pupuk bersubsidi itu adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Nah, apa yang menjadi definisi nilai lain? Karena sebagaimana kita ketahui, PMK 66 ini berbeda dengan PMK 66 ini berbeda dengan PMK 64 dan 65. Ya, kalau 64 dan 65 itu merupakan PPN besaran tertentu, kalau PMK 66 ini merupakan PPN dengan menggunakan nilai lain. Ya, nah sehingga kita harus tahu dulu apa itu nilai lain. Nilai lain itu adalah nilai yang berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Jadi DPP-nya menggunakan DPP nilai lain. Ya, hal ini diatur dalam pasal 8, hal ini diatur dalam pasal 8A, ya.
sebagaimana diatur dalam pasal 8A Undang-Undang PPN, ya. Nah, lalu tadi kita menyinggung tentang nilai PPN itu saat pembuatan faktur pajaknya adalah saat tagihan diajukan ke KPA. Nah, kita harus tahu dulu apa itu KPA. KPA itu atau kuasa pengguna anggaran itu adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran. Ya, pengguna anggaran ini adalah menteri, ya, menteri dalam hal ini adalah yang menyelenggarakan kebijakan mengenai pertanian, ya. Nah, jadi KPA itu adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dari pengguna anggaran, ya, pengguna anggaran itu adalah menteri yang menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya, ya. Lalu apa definisi dari harga eceran tertentu? Harga eceran tertinggi atau HET, ya. HET itu merupakan harga pupuk bersubsidi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyaluran lini 4, ya. Nah, bagaimana pengenaan PPN-nya? PPN dikenakan atas penyerahan pupuk bersubsidi oleh PKP 1 kali di tingkat produsen, ya. Nah, jadi atas pupuk bersubsidi yang dapat subsidi dari pemerintah, maka PPN-nya itu yang dibayarkan oleh pemerintah itu hanya 1 kali. 1 kali pada saat kapan? Pada saat di tingkat produsen, ya. Sehingga perlakuan pengenaan PPN-nya, PPN itu dibayar oleh pemerintah atas penyerahan pupuk bersubsidi yang menjadi bagian dari harga pupuknya itu mendapatkan subsidi, dan dia dibayar oleh, jadi ada dua. Kapan dia dibayar oleh pemerintah? Pada saat penyerahan yang penyerahannya itu merupakan bagian dari menjadi penyerahan yang mendapatkan subsidi. Lalu dia dibayar oleh pemberi pada saat penyerahan pupuk bersubsidi yang bagian harga pupuknya tidak mendapatkan subsidi. Nah, jadi sepanjang harga pupuknya itu mendapatkan subsidi, maka PPN-nya dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan subsidi, maka bagian dari harga itu dibayar oleh pembeli, ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya tarif PPN itu dikalikan dengan DPP, ya. Ini merupakan prinsip dari perhitungan PPN. Nah, tarifnya 11% berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku dari 1 Januari 2025. Nah, jadi tarifnya dikalikan dengan DPP. Nah, DPP-nya karena kita menggunakan nilai lain, maka sebagaimana perhitungannya tadi, DPP dari nilai lainnya itu adalah 100 dibagi 100 ditambah T tarifnya dikali dengan jumlah pembayaran dari bagian yang mendapatkan subsidi, ya. Kalau dia tidak mendapatkan subsidi, maka 100 dibagi 100 per T dikali dengan HET, ya, harga eceran tertinggi, ya. Lalu kewajiban membuat faktur pajak itu tadi sebagaimana kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu pada saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi ke KPA dan pada saat produsen menyerahkan pupuk bersubsidi kepada distributor atas penyerahan yang tidak mendapatkan subsidi. Nah, bagaimana tata cara pembuatan faktur pajaknya? Nah, faktur pajak ini kita menggunakan kode transaksi 02, ya. Nah, jadi 02 ini berhubungan dengan penyerahan terhadap pemungut instansi pemerintah, ya. Karena PPN tadi itu dibayarkan oleh pemerintah, maka penyerahan maka kita menggunakan kode faktur pajak 02 atas penyerahan BKP yang bertransaksi dengan pemungut instansi pemerintah, ya. Kita harus mengisi identitas PKP, pembeli, nomor dan seterusnya. Lalu PKP PKP distributor dan pengecer itu dia harus dikukuhkan sebagai PKP kalau selain penyerahan pupuk bersubsidi, dia juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya, ya. Tetapi kalau usahanya semata-mata hanya penyerahan pupuk bersubsidi, maka dia tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP? Karena
distributor dan pengecer tadi atas penyerahan pupuk bersubsidinya pajaknya sudah dibayarkan oleh pemerintah, ya. Nah, maka kalau usahanya hanya jika dan hanya jika menyerahkan pupuk bersubsidi, maka dia tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi kalau akumulasi dari peredaran usahanya dihitung pupuk bersubsidi dengan BKP atau JKP lainnya melebihi dengan ketentuan tertentu, maka dia harus dikukuhkan sebagai PKP, ya. Nah, bagaimana pengkreditan pajak masukannya, ya? Nah, pajak masukan atas penyerahan atas perolehan BKP dan atau JKP dengan penyerahan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen dapat dikreditkan, ya. Kenapa? Karena ini ketentuan pasal 8A mengenai DPP nilai lain, ya. Dia berbeda dengan PMK 64 65 ya yang menggunakan besaran tertentu. Karena dalam pasal 8A Undang-Undang PPN itu kalau kita menggunakan DPP nilai lain, maka kita dapat mengkreditkan. Nah, jadi atas perolehan barang, ya, atas perolehan barang yang sehubungan dengan penyerahan pupuk bersubsidi tadi dapat dikreditkan, ya. Tetapi pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang sehubungan dengan penyerahan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh distributor dan pengecer tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi ada dua. Kalau produsennya, ya, kalau produsennya sehubungan dengan pupuk kalau dia sebagai produsen, maka penyerahan pupuk bersubsidi itu tadi jadi pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan pupuk bersubsidi tadi itu dapat dikreditkan karena kita menggunakan DPP nilai lain, ya. Tapi itu hanya bagi produsen. Tetapi bagi distributor dan pengecer tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena PPN-nya atas perolehannya itu tadi sudah dibayarkan oleh pemerintah, sehingga pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan penyerahan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh distributor dan pengecer itu tidak dapat dikreditkan. Jadi dia hanya dapat dikreditkan atas perolehan harta sehubungan dengan pupuk bersubsidi itu hanya bagi produsennya, ya. Nah, lalu karena ini merupakan perubahan atas PMK 62 tahun 2015, maka PMK 62 tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ya. Nah, kapan berlakunya PMK 66 tahun 2022 ini? Berlaku mulai 1 April 2022, ya. Baik, demikian pemaparan dari PMK 66 tahun 2022, semoga bermanfaat dan terima kasih.